Tugas modul 1, 2, A8 koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 oleh Yanti Nurhayati SPDST dari SD Negeri Kamulyano 1 Batarsari CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Model refleksi 4P yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa, momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yaitu pertama, mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran KHD sebagai acuan pendidik dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, memahami filosofis pemikiran KHD di mana seorang guru berperan sebagai among yang bertugas menuntun murid serta pernyataan beliau tentang menghamba pada murid. Yang ketiga, menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi KHD. Masih peristiwa, momen yang paling menantang bagi saya yaitu pertama, melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran KHD. Yang kedua, mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan adanya batas waktu, terutama tugas kolaborasi yang hanya diberikan 1 hari untuk berdiskusi dengan rekan CGP lainnya. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah filosofi kepemikiran KHD tentang pendidikan yang menghamba pada murid, itu termasuk berpihak pada murid modul 1.1, di mana pendidikan itu harus berorientasi pada murid untuk tumbuh kembangnya yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu termasuk menjadi pemimpin pembelajaran dari modul 1.2. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang musafir yang berada di tengah padang pasir mencari sebuah oase. Oase itu adalah ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Saya bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik, saya harus banyak berefleksi diri dan selalu perlu banyak belajar lagi. Saya merasa tergugah untuk dapat mengimplementasikan ilmu dari setiap materi dan termotivasi untuk mempraktikannya dan berbagi dengan guru yang lain. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pertama, saya seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah guru sebagai pusat pembelajaran, murid duduk diam dan mendengarkan. 2. Saya mengutamakan penilaian kognitif karena harus mengejar target materi pembelajaran dan KKM yang harus dicapai. 3. Saya tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. 4. Saya tidak pernah melakukan refleksi atas apa yang sudah saya lakukan. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu, yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna. 2. Mewujudkan kepemimpinan murid dan menggali potensi murid sesuai minat dan bakatnya. 3. Mendorong kolaborasi. Yang 4. Menjadi coach bagi guru lain. Yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah yang pertama, berpihak pada murid, akan bersikap among atau menuntun. 2. Inovatif, akan menciptakan metode pembelajaran yang bervariatif dan berani berkarya. 3. Mandiri, saya akan memiliki motivasi yang kuat dan berinisiatif untuk bergerak. Yang keempat, kolaboratif,
akan menjalin komunikasi yang baik dan bekerja sama dengan komunitas praktisi. Penerapan yang terakhir adalah refleksi. Saya akan berpikir terbuka dan konsisten melakukan evaluasi diri. Demikian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.